Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walaupun agak siang ya. Izinkan Bapak menjelaskan tentang bab 1 yaitu Sudah terlihat sharing dari Bapak? Pak, jelas. Sudah ada? Sudah. Ya. Kita mulai pembelajaran tentang sistem reproduksi manusia. Sebelum ke arah sana, coba perhatikan dahulu tentang ini. Pertama, isi absensi. Tetap menjaga protokol kesehatan karena memang masih dalam posisi menyebarnya COVID-19. Sebelum kita mengajarkan pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Ada hal yang perlu kita sampaikan, perlu sepakati. Saya sudah tuliskan 6 poin. Jika ada yang mau ditambahkan, jika ada yang dikurangi, boleh mengajukan pertanyaan atau boleh raise hand terlebih dahulu. Pertama, mengikuti pembelajaran sampai selesai. Siap? Siap nggak? Siap. Siap. Semuanya yang lainnya siap? Siap, Pak. Berpakaian rapi dan sopan. Siap? Ya. Ketika sesi materi, kamera diaktifkan dan speaker dinonaktifkan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jika mau bertanya, raise hand dulu. Kemudian yang kelima, mendengarkan secara penuh jika ada yang sedang bertanya atau berbicara. Dan terakhir, mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagaimana? Ada yang mau ditambahkan nggak di sini tentang kesepakatan kita? Atau merasa cukup? Silakan bicara. Cukup atau ada yang ditambahkan? Cukup. Ya. Cukup, Pak. Ya, bagus. Cukup, Pak. Sekarang kita ke slide berikutnya. Coba lihat, saya pingin Anda menyatakan tentang gambar ini. Saya pingin Ayu bicara. Apa ini gambar ini nih? Ini menjelaskan tentang apa? Kira-kira tentang apa? Ayu? Sistem reproduksi. Maksudnya ini gambar ini nih. Gambar ini menjelaskan apa nih? Seputar gambar ini nih. Dari yang 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, sampai 36 sampai 41 minggu. Ini bisa berbentuk apa nih? Kalau dilihat dari gambar ini apa nih? Najril? Pertumbuhan. Ya, pertumbuhan apa? Pertumbuhan dari bayi semasa berada di dalam kandungan ibu. Coba lihat, awalnya ini apa nih? Hanya kecil ya, 2 sel. Kemudian 4 minggu sudah seperti ini, sudah bulat-bulat. Awalnya kita itu seperti ini. Kemudian berkembang yang pada akhirnya akan membentuk bayi. Selama 9 bulan nanti dikeluarkan melahirkan. Gambar yang sebelahnya lagi yang ini. Apa nih? Resti. Ini adalah gambar di mana setelah terjadi fertilisasi 1 hari. Nanti akan berkembang lagi, yang pada akhirnya menjadi bayi juga. Oke, itulah perjalanan kita sebetulnya sebagai manusia yang awalnya dari yang sederhana berbentuk 2 sel ini, kemudian berkembang lagi sehingga membentuk bayi. Ini pun sama. Berarti ini ada sebuah perubahan. Ada diri kita sebelum waktu itu, pada waktu itu, dan kita sebetulnya seperti ini nih. Nah, ini ada gambar. Gambar apa nih, Najril? Nah, ini kita nih. Asalnya kecil, jadi bayi yang pada akhirnya menjadi orang tua. Ini pun sama tumbuhan. Sebelum Anda ke pembahasan selanjutnya,
Saya akan coba melihatkan video. Lihat videonya. Ingin tahu Ada. apa sih Ya. Ada Pak, ada. Silakan ya. perkembangannya di dalam sana? Dan muncul banyak pertanyaan lainnya. Pada minggu-minggu awal kehamilan, Mams mungkin gak merasakan gejala apapun selain terlambat menstruasi. Tapi setelah terjadi pembuahan, janin langsung berkembang, Mams. Pada trimester pertama kehamilan, yaitu minggu pertama sampai ke-12 atau 3 bulan pertama, organ tubuh dan kemampuan fisik janin semakin kompleks. Nah, supaya Mams lebih mengenal perkembangan si kecil, kita simak video perkembangan janin di trimester pertama yuk. Minggu pertama dan kedua, persiapan. Minggu pertama dan kedua kehamilan biasanya terlewat tanpa disadari. Hal ini terjadi karena sebenarnya Mams belum benar-benar hamil, melainkan masih dalam tahap persiapan. Namun, Mams mungkin merasakan beberapa gejala seperti ingin buang air kecil terus-menerus, cepat lelah, dan perubahan suasana hati. Gejalanya mirip dengan gejala menstruasi ya. Minggu ketiga, pembuahan. Pada minggu ketiga terjadilah pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dan sperma. Pertemuan itu terjadi di tuba falopi. Hasil pertemuan sperma dan sel telur membentuk zigot. Zigot akan berjalan turun dari tuba falopi menuju rahim. Di rahim, zigot akan membentuk sel yang mirip buah raspberry bernama morula. Minggu keempat, implantasi atau pelekatan. Setelah melalui tahap pembuahan, terjadilah tahap pelekatan atau implantasi. Implantasi adalah proses ketika sel morula berkembang menjadi blastokista. Blastokista lalu masuk ke dalam lapisan rahim yang bernama endometrium. Pelekatan ini membentuk plasenta dan embrio. Bentuk embrio sangatlah kecil, Mams, hanya sebesar biji kacang kedelai. Pada fase ini, Mams juga harus bersiap untuk merasakan gejala morning sickness berupa mual, pusing, dan muntah. Minggu kelima, peningkatan kadar hormon. Pada minggu kelima kehamilan, kadar hormon HCG dalam tubuh Mams akan meningkat drastis. Peningkatan kadar hormon ini akan menghentikan menstruasi dan membantu pertumbuhan plasenta. Nah cukup ya, berarti dapat disimpulkan bahwa kita itu memang berawal dari yang terkecil tadi, menjadi bayi. Nah saya bertanya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Tapi sebelumnya dibuka kamera, kita akan melakukan proses yang namanya stop. Stop semua pekerjaan, tapi semuanya harus ikut dalam permainan ini atau pada fase stop ini. Silahkan buka kameranya, semuanya. Ya, Suci, silahkan buka. Sudah siap, mulai ya. Kita akan melakukan yang namanya stop. Duduk dengan nyaman di kursi ataupun di apa saja di sana yang Anda lakukan. Silahkan segala aktivitas berhenti dahulu. Pensil disimpan dahulu, buku disimpan dahulu, dan aktivitas diberhentikan. Semuanya dalam keadaan tenang. Ya, dalam keadaan tenang. Kemudian tangan dirilekskan. Buka kameranya terlebih dahulu. Kameranya mohon dengan sangat untuk dibuka semuanya. Kameranya dibuka. Sekali lagi, kamera dibuka. Pak Jahra, Resti, Suci, Arif, Ayu, Najril, Nisrina, kameranya dibuka. Syakira, kameranya dibuka. Oke, nah semuanya kameranya dibuka. Silahkan dengarkan dan praktekkan di rumahnya masing-masing. Silahkan duduk dengan tenang. Tangan dirilekskan. Sudah? Kemudian mata pejamkan. Mata pejamkan. Tarik napas dari hidung sekuat-kuatnya. Silakan. Kemudian keluarkan dari mulut
secara perlahan rasakan udara hangat yang keluar dari mulut tersebut. Sekali lagi kita laksanakan, kita lakukan. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan dan rasakan hangatnya udara tersebut. Satu kali lagi, berarti harus 3 kali nih. Satu kali lagi, ambil nafas dalam-dalam dari hidung. Rasakan nikmatnya udara. Kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan. Ya, sudah. Saya ingin komentarnya, apa yang Anda rasakan setelah melakukan tadi? Arif, apa yang dirasakan oleh Arif? Tenang, hangat. Lebih tenang, nyaman. Pak Jahra, apa yang dirasakan Pak Jahra? Lebih rileks. Rileks badan. Dinar, apa yang dirasakan Dinar? Gimana Dinar? Lebih tenang. Lebih tenang, badan lebih ringan ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang pembahasan tadi. Siap? Siap ya? Siap. Siap. Ya. Siap. Nah, dari tayangan tadi Anda sudah jelas bahwa kalian, Bapak pun sama, berasal dari hal yang paling kecil. Ya, asalnya kecil, sekarang sudah menjadi besar. Bapak sudah 42 tahun, kalian mungkin ada yang 15 tahun, 16 tahun, atau ada yang 17 tahun. Bagaimana pertumbuhan badan Anda sekarang? Apakah mengecil atau membesar? Membesar. Besar, tinggi. Membesar, Pak. Iya, berarti mengalami pertumbuhan. Nah, dari hal tersebut, Bapak ingin ada jawaban dari gambar tersebut. Ada apa tadi? Mengalami pertumbuhan. Boleh. Pertumbuhan. Yang kedua apa kira-kira? Bertambah. Apa bertambah apa? Bertambah usia. Ya. Bertambah usia, boleh. Apalagi? Bertambah apa lagi? Bertambah ada yang bertambah tinggi nggak? Bertambah tinggi. Ada lagi? Tinggi. Apa lagi? Bertambah tinggi. Besar. Iya betul, bertambah besar. Besar. Oke, ada lagi nggak? Kalau dari manusia itu bertambah apa? Misalkan kalau sudah bisa menghitung, sudah bisa berpikir luas, berarti bertambah Pintar. Oh, pintar boleh, pintar atau Tambah pintar. dewasa. Oke, bagus. Nah, yang saya akan tanyakan, kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa bertambah usia, bisa bertambah tinggi, bisa bertambah besar. Kira-kira mengapa ya? Sudahkah Anda mempelajari tentang sel? Tentang sel ketika kelas 7 tentang sel? Sudah. Sudah ya? Sudah. Bahwa sel itu pasti akan mengalami tambahan jumlahnya, jadi jumlahnya bertambah, kemudian kualitasnya bertambah si sel itu. Berarti lama-kelamaan kalau sel bertambah akan mengalami pertambahan tinggi juga. Jadi kalau seandainya volume sel bertambah, kemudian jumlah selnya bertambah, asalnya 2 jadi 4, jadi 8, jadi 16, nanti akan berakibat tambah tinggi, tambah besar, tambah pertumbuhannya. Nah, sekarang begini, dari ke pertambahan tadi berarti ada sebuah yang namanya pertambahan volume, pertambahan tinggi, pertambahan panjang, pertambahan segala bertambah. Dikarenakan apa bertambahnya tadi? Kenapa bisa bertambah? Karena ada pembelahan. Berarti tina satu sel
menjadi bertambah menjadi jadi 2 sel. Dari yang 2 sel ini bertambah lagi menjadi 2 sel menjadi 4 sel. Berarti dari 1 sel itu bisa bertambah banyak karena mengalami apa? Tadi pembelahan. Sekarang tugas proyek untuk ke depan. Anda bisa melihat buku dari buku IPA kelas 9 tersebut semester 1. Ada di sana tertulis ada pembelahan mitosis dan meiosis. Ada nggak? Bukunya lihat. Ada ya? Ada. Nah, silakan tugasnya Anda boleh membuat artikel. Saya mah resep lagi nyen artikel. Buat artikel tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Dan boleh pakai poster. Gambar poster pakai Canva atau apa, ya. Kemudian bisa pakai infografis. Bisa saya mah ada resep lagi ngalukis. Pakai 2 dimensi dilukis proses pembelahan mitosis dan meiosis teh. Atau saya mah ada resep lagi berkarya, membuat sebuah karya yang dari misalkan triplek ataupun apa yang bisa menggambarkan pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi tugas proyeknya silahkan Anda pilih, mau artikel, mau poster, mau infografis, mau lukisan, mau karya 3 dimensi lainnya. Tugasnya dikumpulkan melalui WA boleh, secara pribadi ke Bapak fotokan boleh, atau melalui kelas maya. Nanti masuk ke kelas maya dan diupload di sana atau diserahkan secara langsung kepada guru. Kalau kalian itu penasaran, ada di kelas 9 hasil dari kelas 9 terdahulu yang merancang sebuah perjalanan dari bagaimana pembelahan mitosis dan meiosis. Oke. Nah, untuk refleksi bagaimana pembelajaran hari ini, silahkan Anda lihat di WA-nya masing-masing untuk mengisinya. Nanti Bapak SMS kan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Bapak Tidak. masukkan ke WA Tidak. WA kelas 9GH. Silakan isinya di sana. Itu sebagai refleksi apakah Anda senang dengan pembelajaran ini, atau setelah Anda menghirup udara tadi badan terasa rileks ataupun yang lainnya, silakan Anda klik di sana. Nanti juga ada laporannya ke Bapak nanti. Sebelum sesi ini ditutup, silakan ada yang mau bertanya terlebih dahulu tentang tugas. Cukup? Ini dikumpulinnya minggu depan. Minggu depan itu tanggal 13 Agustus 2021. Ingat-ingat, Anda boleh milih pakai artikel, pakai infografis boleh, mau dengan kerajinan tangan berbentuk pakai triplek boleh, tapi yang menggambarkan proses pembelahan mitosis dan meiosis. Cukup? Ada yang lagi pertanyaannya? Sinar, ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup jelas? Cukup, Pak. Ya. Pelajaran ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Ya, absensi, ingat, absensi Anda kepada Bapak ketika Anda mengumpulkan tugas. Jadi tidak hanya berbentuk absen di grup saja, tetapi Anda harus menyertakan tugas yang tadi. Silakan tugasnya mau kerja kelompok boleh, mau Boleh, Pak? Ya, boleh. Hanya 1 sampai 3 orang. Tapi untuk artikel kayaknya 1 sampai 3 orang, jangan sampai lebih dari 3 orang. 3 orang saja. Arif, Ya, silakan hubungi dengan teman-teman kalian. Ada yang bertanyakan lagi? Sudah, Pak. Nah, cukupnya. Tidak. Kurang lebih sudah sampai 2:30 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan boleh keluar dari grup ini.
atau dari luar. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.